Shalom. Kapantitual takapo ra tapupun online takara oro hitu. Raino ngucap takara luang no sambayang sapat panukapan ra tapupun ra oro hitu. Kapo hino pahaka-pahaka inasing kurenggalan no Tuhan Yesus. Awas siga ang iwit ritaka rarahu no Tuhan. Inalap ko ra luang no palipi. 4 ayat oporam talu. Kono sorahuno. Tuman au aning kuang rakawi no nansisinutan bal. Ngapun huwa rakuasa tinakan di Kristus rakon. Raluang rahunang hintang pahaka. Kono sorahuno. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paka inasin kurenggalan Tuhan Yesus rahun Tuhan ang wasrita katuman aning kuang ra atu yak kawal nasisinutan yohino aila yoki onso yoki itaka parayu siak duman nga Tuhan huwa apaing kotoh ritaka. Saumi bilin kuritaka siung nu pahaka-pahaka anak-anak sidong masanoy amar atawoy mimpayo rawal nasauk ratana raino yohino upa suai kono luhuon ininggaladan rakowit oporam siam hitu. Paka-paka inasin kurenggalan Tuhan Yesus. Onsay takalumondon ya kra Tuhan. Ngawilin nu Tuhan raino siung nu anak sidong Tuhan ang kinongoh rakawi-kawi nu atu auma kimuatin taka kitak taka ratuhan pahaka-pahaka nga pahaka-pahakaku. Ngawilin no Tuhan rasiyong nanak sidong no pongonoyo ilo nang kinongok rarahuku kono no Tuhan nang kinongok ratawuli no sopar atau sangkakala kono no Tuhan pahaka-pahaka ito rahino sumihok takakawi ika ala rakowit oporam siam hitu tabulion peperayaran raluang nu inggalan nu Tuhan Yesus pahaka-pahaka alapon taka raino tabulion so ika dio auma man sampuyo rotayar taka ngai taka no pokon nang kinongoh ra atungon nu tabuli nu sopar atau sakakalah itu ulitu kupayo atungon na yang lali yohino lumuat kono sumiho kono itu neo kono anki hino ka atungon no paka anki hino hitu niyo kono nu tabulion sopar hitu yo hino ratangan nu Tuhan hitu niyo kono nu tabulion hitu nga tabulion hitu niyo raluang ni naning taka ikano au ba sampuyonku nga tabulion hitu tukirupok itaka auma ang kinongoh amrahu bilin nama taka bahawa itaka kepandayan ni ratabulion hitu yoyak pahaka-pahaka ko atu auma man taka raino yohino tabuhon taka payawon taka raluang ninggalan Tuhan Yesus Kristus am kuasa nulumbak no COVID oporam siam hitu raluang nu kinayahok taka ika taka ala pahaka-pahaka pain taka tangi makodo pa itaka antangi itaka ala rakowit hitu pahaka-pahaka itaka apakayo rakowit hitu amaulu yo solor lumolok-lolok
Itaka adak nu Tuhan tinakan rak kepandaian hikmat. Yo hino itaka tubabu COVID kono raino tu. Pandaianku kono ralolot taka na itu panda COVID itu. Awalan san wilin napong pinasukur pat hino alapon taka, dahomon taka, tuwon taka rahun Tuhan. Wangon takat tabuli sang kakala ngaratangan nu Tuhan laluang nu kinaya taka hitu sumiho taka pahaka hino wilin amrahun nu Tuhan raino munsap taka laluang nu perkara doa yo hino itakau masambayang laluang nu sulapan taka suku sulapan taka pahaka sino laluang nu kansayan. Itaka rumalui huang am hitu nung ngapat no. Itaka raluang sulapan taka. Ahibu bontol taka. Ahibas taka rahun Tuhan. Pasingkoton taka. Panciranganan taka Tuhan pahaka. Karuo. Itaka sambayang ratayan no ciung no anak sidong. 6 pilon ritaka. Haling ra majelis sidong kawasan pusat amkono pihino majelis persekutuan wira wanita ambulok rala am anak-anak sekolah minggu supaya ilo lumondon ya karaluang pangintapatan raatu no pangopinasan Tuhan ratayah rilo raluang nupat rilo apalako ra kawe nu pinasaan nu Tuhan raluang nu umono ratampak nu tanah raatu yak intok salah kemasan itu yak tapi intok bokon poyo suahin tarahido kataloy ta kasambayang ratayan nu ulipon nu Tuhan khususnya raluang nu East IB Madasaba, Sarawak, Menanjung, abokon-bokon poyo syukur sampit nu tanah. So papadayanku asuang paka taka hiora wawang bokon kono Australia itok Amerika bokon nano jadi mimpayo raluang no online itu paka memang akasuku jadi karayol rahul Tuhan syukur tampit nutana am sambayangan takailo paka supaya ilo ama takid kalandanan ilo matakin nakakatahan suku ilo kono ika angiru rarumba pongo ipinihara rilo pahaka kain dilo iruani rumba ilo auma ahilong angimiura rumba tinakan rilo raluang nupat hino amaulu kapat takasambayang ratayan nu ulun rualan raluang nu inan am raluang nu pangintapatan itaka sambayang rilo paka supaya ilo auma pigahon ilo auma andule rating kuangon nu Tuhan sumiho am tumaho raluang nu pangintapatan ratuhan pahaka kalimngom itaka sambayang ratayar nu majelis raja-raja yang di Pertuan Agung raino tu ilo auma ahayam raatu ki sumauk 6 pilon andanggoy rajawatan pada namantir itu pahaka sabayang takarilo supaya paintoyon pahansangan raluang nu politik tu raluang nu patino kalansaran taka supaya paparin nga pahansangan nu politik reno pahaka itaka kono asiga supaya ansalingayo taka auma anda tabuh rak COVID oporam siam hitu kono itaka sambayang retayar nu tabupun takara orohino am aulu usin auma tutuyan takarat tingkuangon nu Tuhan suku kawi nu hino auma apuon nu Tuhan pasadang pagunduk lahuang nu Tuhan am kawi nu sidong anak-anak sidong auma abarakatin hino sitor nu
Pakara doa kono nu malayo tu pahaka-pahaka. Amo kita krita karaluang nu patino itaka kono sambayang parayusyak. Rak siung-siung nu perkara doa retuli. Jadi sambayang taka kawi-kawi kalansaran krita ka ikataka ahibabayak tapi onsay taka sumiho sambayang taka raluang nu patino pahaka-pahaka. Ngah itu nung ngapat itakareno auma saumi huang rating kuang unu Tuhan nado kasangulun kono sumauk ra ahibabayak tapi itaka kono sumauk anguma raluang tumaliwaya raluang nu tabupun raluang nu pathino. Jadi kumorom taka auna po anang amin raluang nu sabayang taka kumorom taka. O Tuhan ala amak may rasurga, ala amak may sambawanan sukon may raluang nu inggalan nu Tuhan Yesus Kristus samro awantang. Ala sambawon di Abraham, Ishak, am Yakub. Ala namal ralimbawon am kawin nu suwat no. O Tuhan raluang nu patino, akay tumingkuang rating kuangonmu. Raluang nu saumi tabupunan online. Tuhan kapupuhino au man may. Kawin huang inanambayah may takin may raluang nu palarmu. Nga kaya kaliman Tuhan akay hitu ulun na panu kalamian na panu rasala. Intorahino Tuhan ampuni akay. Intora kawi nu sala-sala nu pongo inuma may Tuhan. Kono po hinotayan ulo na kasala ramon Tuhan, ampuni ilo ama, nga ika ilo katutun ratu no pongo inuma rilorat tayarmay. Raino Tuhan, akaya kita, malaikat surgawi mo, auma tunan mo, auma angin buaw, rasiyong-siyong na anak-anak sidong, raluang nupat hino, auma sumamba angan sukapakayo riun. Angin buaw rilo intara tatabok lukuasa alo ng saitan. Ang kono po hino akaya kita kro awantang mo Tuhan. Aw mapareres ang ubas ramon daluang nupat hino. Raatu koson no Tuhan akaya apasukuraan suk insuat ngay ampat rakaw waram kasiha mo. Kono sino saitan, roro alat, malaikat alat, panghulu nu tanah itu penguasa nu limbon. Kono asiga ang uliansaw, ang utataw raluang nu tabupon may. Akay sawi huwang anikok amayaw raluang nu inggalad Tuhan Yesus Kristus. Ama sumamput mintaway, ratu yak intok no anak-anak mo nabahuan Tuhan. Ama lumulur, raluang nu tapupun luang nu orohino Tuhan Yesus. O Tuhan, apa po kay mindul, raluang nu tabupon may orohino. Bahulu akay amahuang raluang nu sulapan may toke-toke Tuhan. Tuhan akay sembayang supaya siyong nu sulapan nu anak-anak mo nabahuan, anak-anak sidong nabahuan Tuhan. Raluang nu pathino, aling ramatuo, sukura anak-anak Tuhan akaya kita supaya ilo o marubalui huang rating kuangonmu, ilo o masumiho raluang nu pathino Tuhan. Am Tuhan panui raluang nu akan inam ampakay rilo. Suku kawin hino Tuhan ika au maangulampong rapat rilo au maahuyom riun Tuhan. Am aulu Tuhan ratayan nu sulapan nalawan raluang nu karaja. O Tuhan nakaya kita supaya Tuhan au maamuka ralan dilo. Au maamuka butuh nu ralan datayar rilo. Suku ilo Tuhan au makakito ratu kikeraya au menampung raluang nu kuliamos rilo ra oro batong Tuhan. Tuhan kono raluang nu lolot rilo Tuhan Yesus Kristus. Kono nalawan raluang nu pangharapan. O Tuhan akaya kita supaya ro awantang Tuhan au maanghonos
raluang nuhuang rilo suku ilo Tuhan au matumingkuang riun au ma kibatun riun Tuhan ratu ke koson pakuan rilo sumamput rakawin masalah-masalah napongon sauk raluang nu kinayaho rilo suku ilo Tuhan au makakito winuntul intora ala ama rasurga raluang nu kayahan dilo ra oro-oro matong. O Tuhan, kuno po hido akayak sembayang rakawin no anak-anak sidong kawi no anampilon aling rabajis gerejat setempat kawasan pusat Tuhan takin may ilo raluang nu palarnu. O Tuhan ampuni ilo into rakawi nu kalamian salah inu makrilo rating kuangonmu. O Tuhan taki ilo ra hikmat ratu koson rilo Tuhan au maanampilon amahak rasiyong nu anak-anakmu tumingkuang mimarin sa topot-topot nu Tuhan aulu raluang nu kinawalo na sauk ratapak nu tanah raluang nu pathino suku nando anak-anak sidong au mataliban suku nando anak-anak sidong au maalawan da pangintapatan nga ento rakawin pahyubasan au mapasaukon au mabalain indulan nu anampilon may hitu Tuhan suku inggalanmu Tuhan kasawaton kauluwon Tuhan kono po hino akay sembayang ratayar nu ulipon mu Tuhan Yesus ratuyak intok rilo ratampak nu tanah hito Tuhan am aulo raluang nu ulipon mura is IB hito sabi saba Sarawak am Semenanjung Malaysia am bokon poyo syukur sampit nu tanah kono yura Australia bokon poyo Tuhan ada pono intok rilo ama kaya kita supaya ilo takin da kalandanan ilo Tuhan Yesus Kristus ika kodo au maangiru rarumba no pongo inu mataki rilo supaya ilo Tuhan kono au ma angyaha rarumba hino suku rumba hiano Tuhan asuh rarahumu suku rumba hiano Tuhan ika kono auma akanon no kuir Tuhan Yesus. Oh Tuhan, kailansan supaya ulipon mihatu Tuhan. Takin ra hikmat, takin ra kuasa au maating kuang. Aulu raluang nu COVID tepat hino. Bamin payo raluang nu tepat tilo. COVID operam siam hitu Tuhan au mapayawon. Ra atuyak intok nu anak-anak sidong au ma kimatun au ma kimuat riun Tuhan oko au ma malimbang raluang nupat hino mimpayo raluang nu pangintapatan may tukir Tuhan kono po hino akay sembayang anak raluang nu palarmu tayar nu ulun arwalan rainan dilotohom am aulo na intupan Rakovit opor am siam hitu Tuhan ratu pono intok rilo raluang nu pathino mimpayo raluang nu intopot tilo akaya kita raluang ninggalan nu Tuhan Yesus kawin nu arwol raluang winan Oma kono am COVID opor am siam raluang ninggalan nu Tuhan Yesus kawin nu hino ama payawon sumamput raluang nu inan nu anak-anak Tuhan anak sidong raluang nu pathino lumbak nu Tuhan Yesus au maamaho au makono apain tawoy rakawin nu hino raluang nu inan dilo raluang nu pathino suku inan dilo sel rilo Tuhan au makono apihah ang pakayon dilo kapigahan hino Tuhan au mak sumambah ang ngansu kapakayo riun am tayar no anak-anak sidong Tuhan Yesus kono inintaway na lawan daluang nu pangintapatan mimpayo raluang nu ila na sauk raluang nu pathino Tuhan asi ilo nga ikailo katutun ratu no pongo inuma rilo raluang nu pathino
Intor hino Tuhan Yesus Kristus ya kita supaya ilo au maandule riun Tuhan sumiho am tubaho raluang nu pangintapatan dating kuangonmu Tuhan suku na adok kasangulun raluang nu anak-anak sidong au ma alawan raluang nu pangintapatan am au ma alawo dating kuangonmu akay au ma lumulur dating kuangonmu Tuhan rapatmu au ma ahipah ramon akay saumi huang rating kuangonmu am kono pahino Tuhan akay sembayang ratayar nu yang di Pertuan Agung am kono nu majlis raja-raja raluang nu patino Tuhan ilo au ma hayam rasaumi pahayaman mimpayur raluang nu omontol rapahansangan politik asauk raluang nu pemahunan mai raluang nu patino takin mai majlis raja-raja yang di Pertuan Agung suku ilo au mahayam dengan onsoi Tuhan suku ilo au maahilong raatuki semua perdana menteri raluang nu Malaysia itu au maangayur raluang nu masalah-masalah nasauk kono ekonomi pandemik atau luhuwod upa COVID oporam siam itu suku kawinu hino Tuhan au ma apayau raluang nu pemahunan mai ama kaya kita opongo hino Tuhan kaya kita supaya sino patiwalan raluang nu pahayaman kawin nu pahansangan politik Auma asauk rapa pordo hino akaya kita raluang ninggalan Tuhan Yesus auma payawon paintawayon Tuhan kaya kita supaya lo sobi huang raatu koson no Tuhan auma angayur raluang nu anak-anak masyarakat raluang nu Malaysia itu auma sino ayah raluang nu kansayan am aulu paintawayon ra upa atau luhuwon COVID oporam siam itu suku siung-siung nu masyarakat luang nu Malaysia am sabah itu Tuhan ayah raluang nu kansay dating kuangonmu Asuk renggalan mu alam amara surga kono pahino kay kakiliro sembayang ratayar nu tabupun may raoro hino Tuhan nakayak anak raluang nu palarmu tayar nu ulipon-uliponmu auma malayani suku ilo oma malayani dengan huang aingko serting kuangonmu suku kawi nu nani-nanian am aulu rahumu Tuhan kuasamu Tuhan auma patulukon suku kuasamu hino Tuhan auma milundus seluang nu kinayaho nu anak-anakmu suku kawin nu masalah-masalah asau kraluang nu kinayaho do anak-anakmu akai Tuhan auma akalap rasabi penyelesaian otopot interating kuangonmu suku inggalanmu Tuhan kasawatan kauluan am alipot ansuk insuat nu anak-anakmu dabahuan daluang nu patino amaulu Tuhan ratayan nu usin tutuyan may rating kuangonmu daluang nu patino Tuhan hamana podo usin hino Tuhan Sami kuliamos inatoy yoyak takan may raluang nu palarbu Tuhan supaya pakayo usin hino Tuhan au makono pakayo rapihanganmu ratampak mu tanah itu suku usin hino Tuhan Yesus Kristus sumauk rasaumi ralan au ma angin sup raluang nu karayakmu ratampak nu tanah itu Tuhan Yesus suku Tuhan Yesus Kristus usin hino Tuhan au maangin sup raatu yak languson pakayon nu anak-anak munabahuan ulipon munabahuan suku kawin hino Tuhan lumangus rakan sayan am apa sandang rahuangmu ala ama mayra surga tayanu uliponmu Tuhan au maananggoy rausin hino takiyo ra hikmat takiyo ra kalandanan suku ya Tuhan ananggoy
Luang lu usin hino dengan rumah lu huang rating kuangonmu, dengan asangkah huang rating kuangonmu. Suku usin hino Tuhan ika aku kulawo raluang nu panganggayan nu. Ngan sukrenggalan wala mamar surga Tuhan hidung ngakawi nu kitak may rating kuangonmu. Ampuni akai Tuhan nu konon ladahan mai ahayam rating kuangonmu Tuhan. Okoya ka Tuhan ala ama mai ansukon kasawaton mai raluang nupat hino. Into rahino Tuhan Yesus Kristus akai reno au maanukav raluang nu tabupun mai ra orohino raluang nu inggalan nu ala ama ala anak amro awantang akai pongo sembayang. Haleluya, 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 amin. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan atas setiap kebaikan, kemurahan dan pimpinan Tuhan sepanjang hidup kita. Sebelum itu, mari saja kita dasari firman Tuhan di dalam Mazmur 86 ayat 12. Sekali lagi, dalam Mazmur 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan, Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Mari saja kita angkatkan lagu penyembahan ini, Raino Tuhan akai matong riun. Maya Kaliman. Tuhan Patmaya Kaliman, mayo asimu ratanatu, oko Tuhan intok may lumabo amru suku sabuoy no Raino Tuhan, Raino Tuhan akai matong riun moyangan suk am sumamba bai akai noyo asyamu akai luna panurasala. Mari kita angkatkan lagi lagu pujian ini, Tuhan Patmaya Kaliman. Tuhan Patmaya Kaliman, mayo asimu ratanatu, oko Tuhan, oko Tuhan intok may lumabo amru mangariun suku sabuoy no Raino Tuhan.
kasih atas setiap kebaikan kemurahan Engkau Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan. Tuhan, ampuni segala dosa atas pelanggaran kami Tuhan yang tidak layak di hadapan Engkau Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Ampuni setiap dosa kami Tuhan, sucikan dan kuduskan kami Tuhan, agar kami layak untuk masuk ke gerbang pujian-pujian Engkau Tuhan. Tuhan, sebentar lagi Tuhan, kami akan meneruskan lagi untuk memuji memuliakan Engkau Tuhan. Bela kami layak untuk memuji memuliakan Engkau Tuhan. Bela Engkau yang ditinggikan, bela Engkau yang diagungkan Tuhan, karena Engkau layak untuk diagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita teruskan pujian kita, yaitu tidak berkesudahan. Dia Tuhan Yesus yang baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita teruskan lagu pujian kita dalam bahasa Murut, yaitu Paita Kalirai. Ikon mi pahaka, ikon mi pahaka, angan sukta kara Tuhan. Ra oro mayo hitu, ra oro mayo hitu, oro pangasukan ri Yesus. Saumion takahuang, saumion kahuang, apakah ayo ra inggalano, ngayo huwa raja, ngayo huwa raja, raja rakawi nu raja. Paita Kalirai, Paita Kalirai, inggalan
kahuang saumio tak kahuang apakah ayora inggalano ngayo waraja Yohua raja raja rakawinu raja baita kalirai Sebelum kita mendengar sabda kebenaran firman Tuhan, mari saja kita mengangkatkan lagu penyembahan ini, yaitu Tinggikan Dirimu. Bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi namamu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan
kita angkatkan lagi lagu penyembahan ini. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya, betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, selamat pagi untuk kita semua. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa di sorga, saat ini kami mau belajar firman-Mu. Tolong kami, pimpin kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu,
supaya kami dapat memahami firman-Mu, dan bukan hanya sekadar memahami, tetapi biarlah kami beriman akan firman-Mu. Terima kasih atas perlindungan-Mu saat kami belajar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita terus melihat firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-36. Tajuk kita angkat di atas yaitu kebenaran yang memerdekakan. Demikian firman Tuhan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Dalam terjemahan bahasa Malaysia dia berkata seperti ini, oleh itu jika anak membebaskan kamu, kamu benar-benar merdeka. Yang dimaksudkan anak di sini adalah Tuhan Yesus. Saudara, saya akan membawa kita belajar satu tema pada pagi ini, yaitu kebenaran yang memerdekakan orang Kristen. Ya, kebenaran yang memerdekakan orang Kristen. Sengaja saya buat tema ini supaya secara spesifik, karena yang mendapat kemerdekaan itu adalah pengikut-pengikut Kristus ataupun Kristen, ya. Saudara, saya ingin membawa kita mengimbas sedikit tentang keadaan nenek moyang kita sebelum mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seperti yang kita tahu bahwa sebelum mereka menerima Injil, karena Injil belum datang, mereka dikuasai dan dipimpin oleh roh-roh jahat. Ya, mereka tidak bebas melakukan kerja di ladang atau kebun seperti kita sekarang, karena banyak perkara yang menakutkan mereka, dan mereka beranggapan bahwa itu adalah roh iblis, dan mereka takut. Ya, mereka dikuasai oleh ketakutan. Mereka juga dikuasai oleh pantang, larang, dan sebagainya. Dan kita tahu apa yang saya maksudkan di sini. Tetapi sekarang ini kita yang benar-benar beriman di dalam Tuhan Yesus, kita tidak seperti mereka, ya. Karena di dalam hati kita mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan. Oke. Kita akan belajar 2 poin pada pagi ini, dan apa yang saya sampaikan ini, saya sampaikan dengan cara yang sederhana, tidak mendalam, tetapi ini dapat mengingatkan kita kembali tentang kebenaran yang memerdekakan kita sebagai pengikut Tuhan Yesus. Poin yang pertama, dari manakah datangnya kemerdekaan orang Kristen? Jadi ini yang kita imbas kembali. Dari manakah datangnya kemerdekaan orang Kristen? Yang pertama, saudara, adalah kemerdekaan orang Kristen adalah anugerah dari Allah. Dari anugerah Allah, itu jawaban dia, ya. Dalam Kolose pasal 1 ayat 13 sampai ayat yang ke-14 berkata, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kemerdekaan kita adalah anugerah daripada Allah. Bukan karena kita berbuat sesuatu sehingga kita dilayakkan untuk menerima anugerah Allah, tetapi melalui iman kita kepada Tuhan Yesus, walaupun tidak sempurna, Tuhan mengetahui itu, kita dipindahkan dari kerajaan kegelapan kepada anaknya, yaitu Tuhan Yesus. Dan Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan, seperti yang saya ceritakan tadi tentang perkara-perkara yang ditakuti oleh nenek moyang kita ataupun oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Sampai pada saat ini masih ada orang yang dikuasai atau ditakut-takuti oleh roh-roh jahat.
Kita sangat bersyukur saudara, karena di dalam Yesus kita mendapat penebusan, yaitu pengampunan dosa. Yang kedua, anugerah dari Yesus Kristus. Ya, ini sumber yang kedua. Dari mana datangnya kemerdekaan kita sebagai pengikut Tuhan Yesus? Yaitu dari Yesus Kristus, dan ini adalah anugerah. Dalam Galatia pasal 5 ayat 1 dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, dan jangan mau lagi dikenakan puk perhambaan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kalau kita hayati kata-kata ini, ada orang yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi mereka belum sungguh-sungguh dimerdekakan. Tetapi firman Tuhan ini menegaskan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Ya, maksudnya bukan usaha kita yang mungkin kita anggap sempurna di dalam mengikuti firman Tuhan, tetapi Kristuslah yang telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan puk perhambaan. Maksudnya di sini adalah, kalau selama ini ada perkara-perkara yang membuatkan kita terikat dengan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan, tinggalkan semua itu dengan kekuatan yang daripada Tuhan, ya. Karena kalau kita berkata bahwa saya sudah dimerdekakan di dalam Kristus, tetapi kita masih melakukan dan terus melakukan kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak baik, itu berarti kita diperbudak oleh dosa. Sebagai contoh, kita memiliki sikap dendam, mencuri, berzina, dan lain sebagainya. Dan untuk mendapat kemerdekaan bukan kepada usaha kita, tetapi Tuhan Yesuslah yang memerdekakan kita, sehingga kita mengalami kemerdekaan yang sungguh-sungguh. Sebab itu saudara, mari kita berdiri teguh di dalam mengikut Tuhan Yesus, dengan jangan biarkan keinginan-keinginan daging itu memperhambakan kita. Yang ketiga, yaitu dari Roh Kudus ataupun anugerah dari Roh Kudus. Di dalam Roma pasal 8 ayat 15 sampai ayat yang ke-16 berkata, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Oleh Roh Kudus, saudara, kita tidak menerima roh perbudakan ataupun roh yang daripada iblis yang memperbudakkan kita sebelum kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya. Karena roh daripada dunia ini membuatkan kita takut ataupun mengalami ketakutan apabila kita berhadapan dengan sesuatu perkara yang membuatkan kita terganggu. Dan ingatlah bahwa oleh Roh Kudus itu kita dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Dan Roh Kudus itulah yang bersaksi bersama-sama dengan roh kita, yang memberi keyakinan kepada kita bahwa kita adalah anak-anak Allah, ya. Kalau ada seseorang yang berkata bahwa dia adalah anak Allah dan itu adalah daripada perkataan dia sendiri, perkataan dia itu atau pengakuan dia itu
tidak benar, ya. Kenapa dikatakan tidak benar? Karena itu bukan daripada Roh Kudus, ataupun dia katakan itu mungkin terikut-ikut. Tetapi apabila Roh Kudus memimpin kita, memberi keyakinan kepada kita bahwa kita ini adalah anak-anak Allah, memang itu benar-benar, dan itulah yang memerdekakan kita, yang membuatkan kita benar-benar yakin bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Yang keempat, kemerdekaan itu datangnya melalui kebenaran Injil Kristus ataupun melalui firman Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-32 berkata, "Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Saudara, pengetahuan kita tentang firman Tuhan akan membuatkan kita merdeka atau mengalami kemerdekaan apabila kita beriman kepada firman Tuhan, dan apabila kita hidup sesuai dengan tuntutan firman Tuhan, dan apabila kita menjadikan firman Tuhan ini tinggal di dalam hati kita, dan kita melaksanakan firman Tuhan ini sebagai gaya hidup kita, kita akan mengalami kemerdekaan, ataupun kita akan mendapat kemerdekaan yang sesungguhnya. Oke. Poin yang kedua dan yang terakhir, orang Kristen dimerdekakan dari apa? Kalau saya selidiki tentang apa yang dicapai oleh kemerdekaan, ataupun apa yang dicapai oleh kematian Tuhan Yesus, kemerdekaan melalui Tuhan Yesus sangat banyak. Saya hanya tulis 3 saja di sini, ya. Dan biarlah walaupun sedikit yang saya kongsikan, tetapi mari kita menghayati dan kita simpan dalam hati tentang kita dimerdekakan dari apa. Yang pertama, saudara, adalah kita dimerdekakan dari dosa, ya. Dalam Roma pasal 6 ayat 18 berkata, "Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran." Kita sudah dimerdekakan dari dosa. Jadi sekarang kita harus menjadi hamba kebenaran. Karena melalui dosa hubungan kita dengan Allah itu terpisah. Ya. Jadi ini yang pertama yang kita dapat, kemerdekaan melalui Tuhan Yesus. Kita bukan hanya sekedar pendengar atau penyelidik firman Tuhan, tetapi kita diminta untuk menjadi pelaku kepada kebenaran firman Tuhan yang tercatat. Maksud dia yang tertulis di dalam Alkitab, ya. Boleh juga kita melakukan firman Tuhan yang tersirat melalui ilham daripada Roh Kudus, penyataan daripada Roh Kudus, tetapi kadang-kadang itu pandai silap, ya. Tetapi firman yang tercatat itu kita lakukan, itulah itu. Iya. Jadi ini yang pertama yang kita dapat dari kemerdekaan yang kita dapat melalui Yesus, yaitu dari dosa. Mari kita menjadi pendengar dan menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam Yakobus 1 ayat 22 sampai ayat yang ke-23 sangat menegaskan supaya jangan kita hanya sekadar pendengar terhadap firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Sebaliknya kita diminta supaya menjadi pendengar, penyelidik, dan yang paling penting itu adalah pelaku kepada setiap kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, saudara, adalah orang Kristen dimerdekakan dari ketakutan kepada kematian, ya, ketakutan dari kematian ataupun kepada kematian. Di dalam Ibrani pasal 2 ayat 14b dan sampai ayat yang ke-15 dalam terjemahan bahasa Malaysia, dia berkata seperti ini:
Dia berbuat demikian supaya dengan kematiannya dia dapat memusnahkan iblis yang menguasai kematian. Dengan cara itu dia membebaskan mereka yang seumur hidup diperhamba karena takut akan kematian. Wah, ini merujuk kepada keturunan Abraham, ya, umat Allah. Dan kita juga ini adalah umat Allah karena iman kepada Tuhan Yesus. Dan ini yang kedua yang kita dapat daripada kemerdekaan, yaitu ketakutan kepada kematian. Ya, siapa yang tidak takut mati? Kita akan takut mati apabila kita tidak tahu kemana roh kita setelah kita mati. Iya. Saudara, di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 54 sampai 56, kuasa maut atau kematian dikalahkan dengan kematian Yesus di kayu salib. Jadi ini berarti kematian dilawan dengan kematian, ya. Iblis itu adalah penguasa maut atau kerajaan maut. Jadi bagaimana kerajaan maut itu dikalahkan adalah melalui maut atau melalui kematian Tuhan Yesus. Jadi kematian lawan kematian. Ya. Yang ketiga, orang Kristen dimerdekakan dari hukuman dosa dan kematian. Di dalam Roma pasal 8 ayat 1 sampai 2 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara, ini berbicara tentang hukum Taurat dan hukuman kematian disebabkan pelanggaran terhadap hukum Taurat. Ya, bukan saja hukum kematian, tetapi apa yang kita lakukan kepada sesama kita itu juga yang dilakukan kepada kita. Sebagai contoh, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa, dan lain-lainnya. Ada juga orang yang berusaha untuk mencari tentang berapa jumlah hukum yang tertulis di dalam kitab Taurat. Karena kitab Taurat itu ada 5 kitab, Kejadian sampai Ulangan. Dan mereka menemukan ada 613 semua hukum. Karena hukum Taurat itu adalah kumpulan perintah-perintah Allah, ya, kumpulan peraturan-peraturan, dan juga kumpulan larangan-larangan. Itu hukum Taurat. Jadi kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena di zaman anugerah ini tidak sama di zaman hukum Taurat, ya. Sangat berbeda ajaran perjanjian lama dengan perjanjian baru. Sebagai contoh, Yesus mengajar jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan, ya. Berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu, dan sebagainya. Sebagai penutup perkongsian pada pagi ini, saudara, ingat, kebenaran yang memerdekakan ini tidak dapat dinikmati atau dialami atau tidak akan berlaku kepada orang-orang yang menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamatnya. Iya. Jadi kebenaran yang memerdekakan yang sangat singkat saya sampaikan sebentar tadi, ini tidak akan dinikmati, tidak dapat dialami, atau tidak akan berlaku kepada orang-orang Kristen ataupun hanya nama orang Kristen, tetapi mereka tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan sungguh-sungguh. Jadi penekanan dia di sini adalah mari kita menjadi orang Kristen yang betul-betul serius ikut Tuhan. Sama ada keadaan kita baik atau tidak baik, mari kita ikut Tuhan sungguh-sungguh. Karena iman orang Kristen itu tidak ditentukan oleh keadaan,
Jangan biarkan iman kita ditentukan oleh keadaan, apalagi masa sekarang jemaat Tuhan. Ya, kita berada di masa pandemik dan kita tahu walaupun banyak yang menerima vaksin, tetapi semakin banyak orang yang positif. Demikian juga dengan nyawa melayang ataupun kematian. Tetapi mari kita sebagai pengikut Tuhan Yesus yang sudah mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan, mari kita percaya sungguh-sungguh kepada firman Tuhan, di mana firman Tuhan mengatakan bahwa kalau kita hidup, kita ini milik Tuhan. Kalau kita mati pun, kita tetap milik Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita tetap milik Tuhan. Tetapi jangan kita cari mati lah, ya. Karena firman Tuhan sudah menegaskan, mengajar kita, kalau kita tahu musuh itu ataupun malapetaka itu ada di depan kita, kita harus bersembunyi ataupun mengelakkan diri dari terkena bahaya. Karena Tuhan mau supaya kita menjadi orang Kristen yang bijaksana. Oleh itu saudara, syukurilah dan hargailah kemerdekaan yang Bapa berikan kepada kita melalui anaknya Yesus Kristus dengan cara hidup sesuai dengan tuntutan firman Tuhan. Ya, bukan tuntutan hukum Taurat, ada perbedaan dia, tetapi sesuai dengan tuntutan firman Tuhan. Yang saya maksudkan di sini adalah lebih kepada ajaran Tuhan Yesus dan para rasul. Tetapi bukan berarti kita mengabaikan perjanjian lama, tidak. Ya. Ada bahagian yang tidak perlu kita ikuti dalam perjanjian lama, seperti hukum Taurat, gigi ganti gigi, mata ganti mata, patah ganti patah, nyawa ganti nyawa, dan sebagainya yang tidak sesuai. Ya. Ada yang tidak sesuai. Saudara, kita harus ingat status dan pekerjaan kita di dalam Tuhan. Ini yang sangat penting. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, jadi ini yang sangat penting di dalam hidup kita sebagai orang beriman yang sudah dimerdekakan oleh Allah melalui anaknya Yesus Kristus. Ya, kita ini buatan Allah karena kita tahu tentang kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maksudnya kita memiliki karakter Allah, tetapi sudah dicemarkan oleh dosa. Dan kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Seharusnya Yesus itu adalah acuan kita. Apa yang Yesus lakukan, itulah yang kita lakukan. Bagaimana sikap Yesus seharusnya, begitulah sikap kita. Bagaimana cara Yesus menangani masalah, kita pun seharusnya begitu. Tetapi tidak dalam hal penebusan dan melakukan mujizat. Karena melakukan mujizat itu adalah karunia tertentu dari Tuhan untuk gereja. Tetapi dalam hal penebusan hanya Yesus saja satu-satunya yang dapat menebus manusia dari dosa. Tetapi dalam pekerjaan baik tentang pelayanan perbuatan baik kita dapat melakukannya. Dan firman Tuhan adalah acuan kita bagaimana kita menjalani hidup yang berkenaan kepada Tuhan. Dan saudara, semua perbuatan baik itu ataupun pekerjaan baik itu memang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Allah mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, bukan hidup di dalam pengetahuan, tetapi hidup di dalam pekerjaan baik. Jadi firman Tuhan pada pagi ini hanya sampai di sini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembalikan ucapan syukur di hadapan-Mu atas kebersamaan kami pada pagi ini, di mana kami dapat memuji, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Dan secara khusus kami belajar firman-Mu. Kami diimbaskan kembali tentang kemerdekaan yang kami terima sebagai orang Kristen ataupun sebagai pengikut-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, dan kami mau dimerdekakan. Dan tolonglah Tuhan, karena untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu kami tidak sempurna.
tetapi kami tahu bahwa Kristuslah yang memerdekakan kami, sehingga kami benar-benar mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan Yesus. Dan biarlah kami menghargai kasih karunia Allah, supaya kami tidak hidup di bawah hukum Taurat, tetapi biarlah hukum Allah ataupun perintah Allah itu ada di dalam hati kami, dan kami laksanakan itu sebagai gaya hidup kami. Terima kasih atas kemerdekaan yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Terima kasih untuk semuanya. Semuanya itu adalah karena anugerah Allah. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih untuk firman-Mu. Ini doa ucapan syukur kami, dan kami tutup acara ibadah kami pada pagi ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah memerdekakan kami. Haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan, dan sampai di sini firman Tuhan pada pagi ini. Amin.